Ingat ya, analisa ini berlaku 1 minggu sampai tanggal 31 Desember, teman-teman ya. Dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam video yang akan menganalisa market 1 minggu ke depan ya. Jadi video kali ini kita akan membahas ya 5 major pair dan 1 komoditi. Dan seperti yang tadi Andrew sudah bilang, kita akan membahas ya untuk 1 minggu ke depan, di mana analisa ini akan berlaku dari tanggal 27 ya saat video ini dibuat sampai tanggal 31 Desember, di mana ini merupakan analisa terakhir di tahun 2021 ya, analisa mingguan terakhir di tahun 2021, dan nantinya kita akan ketemu lagi di tahun berikutnya yaitu 2022 ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung ya dari channel dari Profit Training ini, tidak lupa Andrew mengingatkan ya supaya teman-teman kalau nonton video ini ya siapkan 3 hal ya. Yang pertama adalah siapkan atau nonton video ini di layar yang besar ya, karena di sini kan Andrew banyak sekali menampilkan chart ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman nonton di layar yang besar supaya gambarnya juga lebih detail ya, dan chartnya lebih detail ya. Teman-teman bisa melihat chartnya dengan lebih jelas. Kalau teman-teman nonton di HP ya chartnya kurang detail ya. Yang kedua, gunakan headset ya apabila kualitas audio Andrew ini kurang jelas. Yang ketiga, siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan ya. Jika teman-teman sudah siap 3 hal berikut, Andrew akan mulai. Saksikan video berikut. Teman-teman, jadi seperti biasa ya teman-teman ya, kita akan mulai. Jadi buat teman-teman, Andrew kasih tahu dulu ya, ini kan posisi kamera ada di sini ya, sementara layarnya ada di sini, dan ini mic-nya ada di sini. Jadi ketika Andrew akan mulai menganalisa ya, Andrew nggak bisa lihat kamera lagi karena Andrew harus fokus ke layar gitu ya teman-teman ya. Oke, Andrew akan mulai. Jadi Andrew jelasin dulu. Kali ini Andrew pakai platform MetaTrader 5 teman-teman ya. Ini brokernya ini adalah Exclusive Market ya, dan ini Andrew menggunakan server yang live, artinya ini live account ya, account real ya, harganya kita pakai account real. Dan pair pertama yang Andrew mau pakai, Andrew mau tampilkan adalah GBP USD ya, karena ini analisa mingguan. Jadi Andrew akan membahas ya, ini untuk time frame-nya adalah H4 ya. Kenapa pakai H4? Karena kalau Andrew pakai time frame di bawah itu, maka harganya akan lebih cepat expired atau enggak, atau lebih cepat enggak validnya gitu ya. Tapi kalau H4 ya untuk seminggu itu udah sangat-sangat ideal, itu menurut Andrew ya. Baik teman-teman, kalau kita lihat dari sisi mata telanjang ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau baca market, yang pertama itu tentukan sebuah trennya dulu ya. Jadi kalau kita dengan menggunakan mata telanjang ya, trennya ini jelas-jelas ini adalah bullish ya. Jadi kita tinggal tarik aja garis dari sini ke sini ya. Ini jelas-jelas ini adalah bullish ya. Jadi ini naik ke atas, oke. Nah, jadi
supaya analisa itu tidak bersifat subjektif ya. Jadi Andrew akan mengeluarkan alat-alat supaya analisa Andrew dengan analisa teman-teman yang lain yang menggunakan alat yang sama, maka akan menghasilkan interpretasi yang sama, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum Andrew mengeluarkan alat, Andrew jelasin dulu dari sisi fundamental ya, teman-teman ya. Jadi pound sterling ini juga terseret melemah ke level 1.33931 pada close market hari Jumat kemarin dengan data yang dirilis hari Kamis menunjukkan bahwa tekanan inflasi berkelanjutan di Amerika Serikat. Di sisi lain, pound sterling berhasil membukukan penguatan yang sangat signifikan untuk kinerja di pekan kemarin, teman-teman ya. Seperti yang tadi Andrew sudah bilang ya, Andrew tidak mau melakukan analisa yang subjektif, maka Andrew akan mengeluarkan alat ya. Jadi alat yang pertama untuk menentukan sebuah tren, Andrew akan keluarin dulu, teman-teman ya. Jadi alat pertama yang Andrew mau pakai untuk menentukan sebuah tren atau membantu Andrew untuk mengukur tren, yaitu namanya adalah ProWay ya, ProWay Profits ya, tahun 2021, dan kalau diklik akan masuk ke dalam website profitstraining.com. Dan ingat teman-teman ya, kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880, dan alat yang sudah dioptimisasi yang ada logonya, teman-teman. Kalau sudah keluar seperti ini, kita tinggal klik OK. Nah, muncullah seperti ini. Jadi ProWay ini dia bentuknya adalah seperti channel-channel ya. Jadi channel-channel. Jadi kalau dia bentuknya seperti huruf U atau dia melengkung ke atas, itu artinya adalah trennya bullish. Sama seperti yang tadi Andrew bilang ya, kalau kita menggunakan mata telanjang, kita juga punya pendapat yang sama, ini masih bullish ya. Nah, kalau kita sudah tahu ini trennya bullish, tinggal kita cari di mana titik support dan resistance ya. Banyak sekali cara untuk menentukan support dan resistance. Sekali lagi, dalam analisa publik, Andrew tidak bisa melakukan analisa yang subjektif. Jadi Andrew akan mengeluarkan alat, teman-teman. Jadi alat kedua yang mau pakai namanya adalah Auto Suppress Profit Training 2021. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan silakan kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880, dan alat yang dioptimisasi itu yang ada logonya. Kalau sudah seperti ini kita tinggal klik OK. Oke, alatnya sudah muncul. Jadi di sini jelas-jelas support dan resistannya di sini sudah terbentuk ya. Jadi yang oranye ini namanya adalah pivot ya, garis tengah ya. Jadi kalau harga berada di atas dari pivot, artinya harga masih cenderung untuk naik bullish ya. Jadi untuk GBP, Andrew tidak ragu lagi ya, kita tarik garis dulu di sini, teman-teman ya. Di sini adalah resistance 1 ya. Ini adalah resistance 1, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi buat yang mau ambil posisi di GBP USD, ya ini Andrew zoom dulu ya. Ini udah paling zoom. Teman-teman silakan pasang yang namanya adalah buy stop ya. Buy stopnya di mana ya, di harga ini ya. Teman-teman silakan pasang buy stop ya, buy stop pending order ya, buy stop. Itu harganya di resistance 1 di ini untuk tandain ya, R1 itu sama dengan ya, itu harganya 1.34 1.34111. Nah, silakan pasang buy stop di sini. Artinya ini kita menggunakan strategi breakout ya. Ini satunya kurang satu nih ya, 1.34111 ya, satunya ada 3 kali seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu di mana untuk stop lossnya? Ingat, kalau kita sudah berani pasang buy, kita sudah berani entry, artinya kita harus pasang di mana stop lossnya untuk menjaga-jaga kalau seandainya analisa kita itu salah, teman-teman. Nah, menurut Andrew stop loss yang ideal itu ada di support 1, yaitu harganya ada di sini. Andrew tulis ya, teman-teman ya. Ini kita tulis stop loss ya, itu di S1 sama dengan harganya itu adalah di 1.33781, teman-teman ya. Ini stop loss di sini. Oke. Nah, ketika kita sudah pasang stop loss, baru kita cari di mana kita mau pasang take profit, teman-teman ya. Jadi take profitnya teman-teman bisa lihat di sini ada resistance 3 ya. Jadi menurut Andrew teman-teman tinggal ikutin aja di sini ya. Kita boleh pasang yang namanya adalah take profit. Nah, take profit ya, take profit. Oke, take
Profit itu harganya di R3 ya, bukan mobil R3 ya, tapi resisten 3 itu sama dengan ada di harga 1.34 ya, 1.34441 ya, pasang di sini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk di penghujung tahun 2021 GBP sekali lagi buy stop ya, atau stop buy sama aja, itu R1-nya di 1.34111 dan stop loss-nya di support 1 di 1.33781 dan take profit dia di R3 di 1.34441 ya. Jadi itu ya analisa Andrew. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Euro USD. Oke, ini chart Euro USD sudah terbuka ya. Jadi Euro USD ini terbalik ya. Jadi bukan huruf U tapi dia sudah berbentuk seperti huruf N ya, U terbalik lah ya. Jadi secara garis besar trennya ini sudah mulai dia mengarah ke bawah. Jadi berbeda dengan GBP ya. Nah, dari sisi fundamental sendiri Euro ini sempat naik di awal sesi sebelum kembali melemah pada hari Jumat kemarin. Seiring market yang ditutup untuk perayaan Natal di mana Euro berakhir turun ke level 1.13141 pada penutupan sesi perdagangan di akhir pekan kemarin, dan Euro mencatatkan penguatan mingguan setelah di minggu sebelumnya mengalami koreksi cukup banyak ya. Nah, jadi teman-teman lihat ini berbeda ya, berbeda dengan GBP di mana kalau GBP kita lihat trennya itu adalah bullish ya, sementara ini kalau Euro ini trennya bearish. Dan teman-teman juga bisa lihat sendiri di sini harga running Euro ini sekarang itu berada di bawah pivot. Jadi tidak ragu Andrew untuk menyarankan teman-teman untuk posisi minggu ini ya. Silakan teman-teman pasang yang namanya itu adalah ya pending order berupa sell stop ya, sell stop ya. Itu di S1 atau support 1 ya, itu sama dengan itu di 1.13 ya, 1.13020 teman-teman pasang sell stop di sini ya. Nah, pasang di sini teman-teman ya. Jangan lupa ketika kita sudah berani pasang sell stop di sini, jangan lupa kita pasang yang namanya adalah stop loss ya. Menurut Andrew stop loss yang ideal kita lihat ini ada satu resistance satunya di sini. Ini kan pivot ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pasang di sini terlalu dekat menurut Andrew, jadi teman-teman pasangnya di sini. Ini di resistance 1 sebagai stop loss ya. Kita tulis dulu ya stop loss. Oke, stop loss. Jadi stop loss itu di resistance 1 sama dengan harganya adalah 1.13397 ya. Pasang stop loss di sini. Nah, ya. Nah, jangan lupa ketika kita sudah pasang stop loss ya, baru kita tentukan yang namanya adalah take profit ya. Take profitnya teman-teman bisa lihat ada di sini teman-teman ya. Ini adalah ini kan support 2 ya. Jadi kita entry di support 1. Ini support 2 dan ini adalah support 3 ya, ini support 3. Nah, ini ya. Teman-teman kita pasang di sini, kita mesti tepat. Oke, angkanya berapa? Nah, ini. Ya. Ini teman-teman. Jadi kita pasang take profit di sini teman-teman ya. Andrew tulis dulu take profitnya itu ada di support 3. Take profit ya itu di support 3. Ya, support 3 sama dengan harganya ada di 1.12643 ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD ya teman-teman. Oke, ini chart dari Australian Dollar USD sudah terbuka ya teman-teman ya. Dan dari sisi fundamental dolar Aussie ini yang disebut juga sebagai risk appetite juga drop hingga ke level 0.72191 pada close sesi perdagangan akhir pekan kemarin, meski semakin banyak bukti menunjukkan bahwa varian Omicron dari COVID-19 lebih kecil kemungkinannya daripada semua jenis dominan sebelumnya untuk menyebabkan penyakit serius di tengah bank-bank mulai ditutup untuk hari libur Natal. Nah, ini 11-12 dengan euro tapi berbeda dengan GBP, yang artinya teman-teman lihat di sini ya, kalau dari Pro W-nya ini bentuknya huruf U ya. Ada tapinya nih. Ini tapinya adalah dia berada
di bawah dari pivot ya, bahkan dia sudah sempat menyentuh yang support 1 ya. Nah, jadi Andrew menyarankan buat teman-teman yang mau ambil posisi ya, Andrew bisa menyarankan silakan pasang juga pending order di pivot ya. Pivotnya itu ada di sini teman-teman. Jadi Andrew langsung tulis aja angkanya buat teman-teman yang ambil posisi. Silakan tulis yang namanya itu adalah buy stop ya, buy stop ya, buy stop. Buy stop atau stop buy sama aja ya. Buy stop itu di pivot ya, di pivot itu sama dengan harganya ada di 0.72267 ya. Silakan pasang buy stop di sini di pivotnya. Nah, kita pasang di sini ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, baru kita tentukan di mana stop loss. Nah, stop lossnya di sini ya. Ini kan support 1. Sementara support 1 sudah pernah tembus, makanya kita pasang di support 2 ya. Kita pasang di support 2 ini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, kita pasang di support 2. Kita lihat harganya di berapa, kita tulis stop loss ya, stop loss itu di support 2 S2 ya, sama dengan harganya di 0.71991 teman-teman ya. Pasang stop loss di sini. Ingat ya, jangan takut pasang stop loss. Kenapa? Karena stop loss itu adalah dia salah satu fitur dari MetaTrader untuk membatasi sebuah resiko atau kerugian ya. Jadi teman-teman jangan pernah takut pasang stop loss ya, karena gunanya stop loss itu ya tujuannya untuk membatasi kerugian ya. Setelah kita pasang stop loss, baru kita tentukan di mana take profit ya. Menurut Andrew di sini adalah sebuah take profit yang ideal, karena di sini support ini resistance 1, ini resistance 2. Nah, berarti di resistance 3 teman-teman. Ini Andrew ralat dulu ya. Nah, pasang di sini nih, pasang di sini sebagai take profit. Di sini Andrew tulis dulu ya, silakan teman-teman pasang, ikutin aja. Silakan pasang take profit ya, take profit itu di R3 ya, R3 itu sama dengan harganya ada di 0.72635 teman-teman ya. Pasang take profit di sini ya. Ingat ya, analisa ini berlaku 1 minggu sampai tanggal 31 Desember teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc. Nah, teman-teman lihat ya, USD Swiss franc ini bentuknya trennya juga bearish ya. Dan dia punya harga berada di atas sedikit ya, berada di atas sedikit dari pivot ya. Tapi di sini dia sempat tembus. Jadi Andrew yakin dia akan terus tembus ke bawah, bahkan dia akan tembus S1 yang di sini, support satunya. Jadi menurut Andrew silakan teman-teman kalau mau ambil posisi pasang yang namanya sell stop ya teman-teman, silakan pasang sell stop. Nah, sell stop ya, sell stop. Sell stopnya itu ada di harga 0.91620 ya. Ini sebagai sell stopnya itu sekali lagi di S1 ya, begini. Nah, jadi kita pakai teknik breakout juga ya, pasang sell stop di support 1 di 0.91620. Dan jangan lupa kalau kita sudah berani sell ya, artinya ya tetap kita harus membatasi sebuah resiko. Resikonya di mana? Ini ada resistance 1, kita pasang di sini ya, teman-teman ya. Jadi Andrew tulis saja ini sebagai stop loss ya, stop loss. Oke, stop loss itu di R1 ya, R1 sama dengan itu harganya di 0.91930 ya, ini sebagai stop loss ya, pasang di sini. Nah, baru ya ketika kita mau ambil take profit ya, kita lihat di sini ada support 3-nya ada di sini teman-teman. Nah, iya. Ini kita pasang di sini sebagai take profit ya, take profit. Oke, take profit di support 3 ya. Support 3 itu support yang terdalam atau yang terjauh ya, atau yang terendah lah ya. Itu harganya di 0.91311 teman-teman ya. Pasang take profit di sini. Oke. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk USD Swiss franc ya. Sekali lagi pasang sell stop ya, sell stop di support 1 0.91620, stop lossnya di R1 ya 0.91930, dan take profitnya di S3 0.91311 ya.
Oke, kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Japanese Yen ya. Oke, ini adalah chart dari USD Japanese Yen ya. Jadi jelas-jelas ya, kalau dari sisi fundamental satu-satunya keuntungan yang terjadi pada Japanese Yen terhadap US dollar dengan menutup sesi perdagangan akhir pekan kemarin di level 114.336 pada pergerakan harga yang pendek seiring periode liburan Natal, tetapi pasangan USD Japanese Yen telah mengalami koreksi untuk pekan kemarin ya teman-teman ya. Dan teman-teman sekarang lihat ya, ini dari Pro Way-nya juga sangat bullish ya. Dan memang ya harganya sudah bullish sekali, bahkan di sini dia sudah menyentuh resisten 3 ya. Jadi di sini dia sudah menyentuh resisten 3. Jadi menurut Andrew kalau sekarang teman-teman beli, menurut Andrew sekali lagi ini sudah ketinggalan karena harganya sudah naik. Ya, memang dari pagi dia sudah naik teman-teman. Tapi kalau kita mau sell, kita melawan arah. Jadi Andrew memutuskan untuk USD Japanese Yen Andrew skip ya, alias wait and see. Karena sekali lagi alasannya adalah kalau kita maksain buy, harganya sudah ketinggian ya. Memang ada kemungkinan dia untuk naik lebih jauh, tetapi kalau kita paksain buy, dia ada kemungkinan juga untuk turun dulu, dia koreksi dulu ya. Baru dia naik lagi. Tapi kalau kita sell, kita lawan arah. Jadi sekali lagi Andrew putuskan untuk wait and see dan tidak mengambil posisi apa-apa di USD Japanese Yen. Oke? Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu market yang ditunggu-tunggu, market komoditi emas ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini market komoditi emas, teman-teman ya. Dari sisi fundamental pada pekan akhir kemarin ya, pada akhir pekan kemarin market ditutup untuk libur hari Natal. Dan di pagi ini harga spot emas kembali dibuka di harga 1807.36 dan terus mengalami penguatan dengan berada di kisaran 1810.5 dan harga logam kuning berhasil membukukan gain positif di minggu kemarin setelah di awal minggu mengalami drop dan berhasil rebound pada pertengahan minggu lalu teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat dari sisi Pro Way ini dia bentuknya huruf U ya. Dan harganya ini sudah sebenarnya harganya dia cenderung berada di atas pivot, tapi ini baru saja dia break ke bawah. Jadi nggak apa-apa ya, kita pakai teknik breakout lagi. Jadi Andrew bisa kasih saran buat teman-teman yang mau ambil posisi. Teman-teman silakan perhatikan di resistance 1 yang sudah dibentuk oleh auto suppress. Teman-teman silakan pasang yang namanya adalah buy stop ya, buy stop. Itu di resistance 1 teman-teman itu harganya di 1812.70 ya. Kita pasang buy stop di sini teman-teman ya. Nah, pasang di sini kita pasang buy stop ya. Sekali lagi ketika dia break yang resistance 1 teman-teman baru melakukan pembelian. Dan ingat jangan lupa pasang stop loss, pasang pengaman. Stop lossnya ada di sini ya, stop lossnya itu ada di support 1 ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman pasang stop loss di support 1, Andrew tulis ya stop loss. Itu harganya ada di 1000, ini support 1 S1 ya, sama dengan itu harganya ada di 1800.89 ya. Jadi ini kita batasi kerugian kita di sini. Nah, bagaimana untuk take profitnya? Nah, take profitnya menurut Andrew ada di sini teman-teman. Ya, ini adalah resistance 3. Nah, silakan teman-teman pasang yang namanya take profit di sini. Ya, take profit, Andrew tulis dulu, pasang take profit ya, take profit itu di R3 sama dengan harganya ada di 1824.52 ya. Take profitnya di sini, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk emas. Sekali lagi buy stop di R1 1812.70. Stop lossnya di support 1 di 1800.89 dan take profitnya di resistance 3 di 1824.52. Jadi itu ya 5 major pair dan 1 komoditi untuk analisa 1 minggu ke depan dengan menggunakan time frame 4 ya atau 4 jam ya. Banyak teman-teman yang bertanya, Pak, ini kan analisa mingguan ya. Ini kan analisa yang Andrew upload 1 minggu sekali di YouTube ya. Dan banyak teman-teman yang tanya, ada nggak analisa yang harian? Nah, dan banyak juga teman-teman yang nanya, Pak, ada nggak analisa yang cross pair ya? Jadi seperti CAD CAF,
CAD JPY, CAF JPY, Euro CAD, bikin nggak sih? Oke. Jadi untuk analisa yang setiap hari, dan Andrew menggunakan time frame 30 menit dan 1 jam, Andrew juga bikin. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa harian, silakan bergabung menjadi member Profit Training ya. Silakan teman-teman bergabung menjadi member Profit Training, silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880 supaya teman-teman mendapatkan analisa harian yang lebih detail ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau analisa sendiri ya dengan kedua alat ini, ProWay untuk mendeteksi sebuah tren dan Auto Suppress untuk menentukan support dan resistance secara otomatis, ini cocok sekali buat pemula. Silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Tim Profit Training akan memberitahu kalian bagaimana cara install kedua alat ini ke dalam MetaTrader 5 kalian ya. Nah, pertanyaan untuk hari ini adalah yang menurut teman-teman pair mana saja yang akan menyentuh take profit dalam minggu terakhir di tahun 2021 ini, bulan Desember ya. Dan kondisi market seperti apa yang sangat cocok ketika kita menggunakan ProWay dan Auto Suppress. Silakan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi ya. Nah, buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ya, silakan donasi $10, tetapi buat yang mau gratis silakan ya like, comment, subscribe dan share, dan di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau t-shirt gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka kami akan memberikan t-shirt ya seharga 300.000 dan ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video-video analisa lainnya. Salam profit.